Baik, kita mulai saja materi 7. Oke, saya akan bacakan paparan sedikit aja, nanti kita bisa diskusi. Oke, materi ketujuh ini adalah mengenai manajemen operasi dan kualitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke, apa arti operasi? Operasi istilahnya di sini merujuk pada seluruh kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk, barang, dan jasa bagi pelanggan. Operasi atau produksi jasa adalah kegiatan menghasilkan produk berwujud dan tidak berwujud seperti hiburan, transportasi, dan pendidikan. Jadi kalau yang jasa ini masuk ke dalam kategori intangible product atau yang tidak terwujud. Berikutnya, operasi barang atau produksi barang adalah kegiatan menghasilkan produk berwujud seperti radio, koran, bis, dan buku teks. Makanan juga produk termasuk yang barang ya, makanan, minuman, baju, sepatu, dan lain-lain itu termasuk produk barang. Operasi produksi adalah kegiatan yang dilibatkan dalam pembuatan produk, barang, dan jasa bagi pelanggan. Menciptakan nilai melalui operasi. Untuk memahami proses produksi suatu perusahaan, kita perlu mengetahui jenis dan manfaat apa yang diciptakan dari proses tersebut, baik untuk perusahaan maupun untuk pelanggannya. Produksi memberikan hasil ekonomis bagi bisnis, bisa berupa laba, upah, ataupun barang yang dibeli dari perusahaan yang lain. Nah, menciptakan nilai melalui operasi. Produksi pada dasarnya adalah menambah nilai bagi pelanggan melalui penyediaan utilitas atau kegunaan atau utility. Kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam hal bentuk, waktu, dan tempat. Produksi menjadikan produk tersedia dengan mengubah bahan baku dan keterampilan manusia menjadi barang dan jasa akhir. Produksi menciptakan kegunaan bentuk. Seperti contohnya, seperti halnya dalam PPT ini, Regal Cinema. Memadukan bahan baku berupa bangunan, kursi bioskop, dan peralatan proyektor untuk menghasilkan hiburan. Jadi ketika bioskop menayangkan film pada siang, sore, dan malam 7 hari dalam 1 minggu, bioskop ini menciptakan kegunaan waktu, yaitu menambah nilai pelanggan dengan cara membuat suatu produk tersedia ketika konsumen membutuhkannya. Ketika bioskop menawarkan pilihan sebanyak 15 film dalam satu atap di lokasi yang ramai, bioskop ini menciptakan kegunaan tempat. Bioskop membuat suatu produk tersedia di lokasi yang dianggap sesuai bagi konsumen. Untuk menciptakan suatu produk yang dihargai pelanggan bukan suatu kebetulan, sehingga ini adalah hasil dari upaya atau perancangan yang ditentukan sebelumnya dengan baik. Sehingga definisi dari manajemen operasi atau produksi adalah arahan dan kendali sistematis dan kegiatan yang mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa akhir yang menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus juga memberikan manfaat. Nah, selanjutnya proses mengubah sumber daya. Dalam hal ini, manajer operasi mempunyai tugas, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, menjadwalkan, dan mengendalikan dalam 3 hal. Hal yang pertama atau tahap pertama adalah mengenai input. Input di sini terdiri dari pengetahuan, bahan baku fisik, informasi, peralatan, pelanggan, dan keterampilan manusia. Tahapan yang kedua yaitu kegiatan pengubahan atau proses produksi. Di sini memproses
tugasnya kegiatannya yaitu memproses informasi dan data, mengubah bahan baku, memecahkan masalah klien, dan menghantarkan barang dan jasa tersebut. Tahapan yang ketiga atau terakhir yaitu output. Output di sini yaitu hasil produksi hasil produksi yaitu barang ataupun jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Nah, berikut ini ada beberapa perusahaan sebagai contoh yang menerapkan strategi bisnis untuk memenangkan pelanggan. Contoh yang pertama adalah Toyota. Ya, siapa yang nggak tahu ya, nggak kenal perusahaan Toyota sebesar ini. Dia di bawah Astra. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Jadi ternyata strategi dari Astra untuk menarik minat pelanggan, mereka menekankan pada sisi kualitas. Hal yang dilakukan perusahaan untuk menerapkan strateginya diantaranya mobil berkinerja baik, memproduksi mobil yang memiliki bentuk dan tampilan yang menarik, serta memenuhi atau melampaui ekspektasi konsumen dengan harga bersaing secara konsisten. Contoh berikutnya perusahaan yang bergerak di bidang wholesale retail supermarket yang disebut yang namanya Save a Lot. Di Indonesia ada atau tidak? Kayaknya saya belum pernah dengar sih. Nggak tahu kalau teman-teman udah ada ya. Mungkin kalau di Indonesia yang lokal tuh seperti apa ya, yang wholesale market itu makro ya kalau dulu itu. Jadi supermarket yang sangat besar, dia bergerak di bidang bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Jadi strategi yang diterapkan oleh Save a Lot adalah harga rendah untuk menarik minat pelanggan. Ditawarkan dengan harga hemat sehingga 40% dari jaringan usaha konvensional. Contoh berikutnya perusahaan yang memenangkan pelanggan 3M. Strateginya yang dia terapkan, yang dia tekankan ada pada sisi fleksibilitas. Yang dilakukan adalah yang pertama ada inovasi. Dengan lebih dari 55 produk dalam lini perusahaan perlengkapan rumah tangga dan kantor yang selalu berubah. Berikutnya FedEx. FedEx itu perusahaan ekspedisi ya. Sebetulnya ada beberapa sih FedEx, ada UPS, ada DHL juga ada. Kalau yang lokal Indonesia kan seperti JNE, JNT, Tiki, dan masih banyak lagi. Tapi untuk FedEx, strategi yang dipergunakan untuk menarik minat pelanggan dari sisi keandalannya. Hal yang dilakukan adalah setiap pengiriman berlangsung cepat dan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu kapabilitas dan karakteristik operasi keempat perusahaan yang dijadikan contoh tadi. Yang pertama untuk yang Toyota, kapabilitas operasinya dia di sisi kualitas, karakteristik operasi utamanya diantaranya Toyota menentukan standar kualitas tinggi bagi pemasok bahan baku. Jadi untuk menjaga kualitas hasil produksinya, pasti tentunya perusahaan itu akan memberikan kriteria dan standar yang tinggi bagi suppliernya. Yang kedua, arus bahan baku yang tepat untuk produksi ramping. Yang ketiga, peralatan yang terspesialisasi dan terotomatisasi untuk perakitan produk yang konsisten. Dan yang keempat, personal operasinya adalah para ahli yang senantiasa melakukan perbaikan terhadap produk, metode kerja, dan bahan baku. Jadi ini bagian R&D-nya itu selalu berusaha untuk melakukan riset dan perbaikan dari setiap produknya. Lalu kapabilitas operasi pada Save a Lot. Tadi kan dia sudah sebutkan strategi dia adalah biaya murah, sehingga karakteristik operasi utamanya diantaranya menghindari biaya overhead berlebih, membatasi pilihan produk, hanya menekankan pada barang pokok dan minim birokrasi. Selanjutnya, Save a Lot membuka banyak lokasi untuk toko kecilnya. Dan yang keempat, mengurangi biaya tenaga kerja dan rak pajangan dengan cara menerima dan menjual barang langsung dari box pengiriman cukai.
Selanjutnya, kapabilitas operasi untuk 3M, mereka menekankan pada fleksibilitas, karakteristik operasi utamanya, dengan mempertahankan kapasitas produksi yang berlebih, peralatan dan fasilitas yang adaptif untuk perubahan produk dari yang lama ke yang baru, merekrut personal operasi yang antusias akan perubahan. Ini sejalan dengan tadi strategi yang diterapkan, yaitu melakukan inovasi secara terus-menerus. Dan yang keempat, memiliki banyak fasilitas produksi skala menengah kecil di berbagai lokasi yang memperkaya kreativitas. Dan yang selanjutnya, kapabilitas pada FedEx yang menekankan pada keandalan. Karakteristik utamanya, FedEx melakukan otomatisasi pelanggan menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan daring dengan pelanggan untuk mempersingkat waktu pengiriman. FedEx juga menjalankan sistem informasi nirkabel untuk pengiriman paket oleh kurir dan membuka 25 pusat distribusi regional terotomatisasi untuk memproses 3,5 juta paket per hari untuk pengiriman EXO hari. Oh, banyak sekali ya. Pasti sistem operasionalnya sudah berjalan dengan bagus. Selanjutnya mengenai perencanaan operasi. Kegiatan dan sumber daya produksi selalu diperhitungkan dalam setiap organisasi bisnis. Selanjutnya, rencana dan peramalan bisnis yang dikembangkan oleh manajer puncak memberikan panduan untuk rencana operasi jangka panjang dengan rentang dari 2 hingga 5 tahun. Rencana operasi mengantisipasi jumlah pabrik atau fasilitas jasa dan jumlah tenaga kerja, peralatan, transportasi, dan penyimpanan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan masa depan atas produk baru ataupun produk lama. Nah, kegiatan perencanaan ini dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas di sini teman-teman mungkin sudah mengetahui ya, kapasitas tuh dimulai dari seberapa besar, seberapa banyak kapasitas dari bahan baku yang bisa diserap atau yang bisa dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, itu akan berpengaruh kepada kapasitas dari hasil produksi atau kapasitas dari produksi yang nanti akan dihasilkan. Yang berikutnya adalah kategori lokasi. Lokasi yang dimaksud di sini adalah lokasi usaha. Sejalan dengan konsep marketing yang 4P itu diantaranya place. Jadi semua perusahaan atau pelaku usaha pastinya sudah merencanakan di mana lokasi akan dibuka usaha tersebut. Jadi nanti akan berkaitan dengan segmentasi pasar atau target market yang akan dituju. Itu berpengaruh juga atau menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan lokasi dari suatu usaha. Begitu pula dengan tata letak. Tata letak juga berkaitan langsung dengan lokasi. Apakah harus ada di sekitar perumahan, hunian, atau di sekitar kampus atau perkantoran, atau dia harus ada di pinggir jalan besar atau poros jalan utama. Tapi ada juga yang sekarang tuh yang lagi viral tuh ada yang disebut sebagai hidden gem, umumnya untuk usaha F&B ya. Jadi lokasinya itu mungkin tidak umum gitu, tidak seperti yang biasanya ada di pinggir jalan, tapi dia punya konsep yang menarik dan ditunjang dengan marketing yang bagus sehingga konsumen bisa tertarik untuk mendatangi atau berkunjung kepada lokasi tersebut. Kategori selanjutnya yaitu mengenai kualitas. Kualitas di sini seperti yang tadi, kualitas untuk bahan baku dan kualitas untuk hasil produksinya, serta metode. Selanjutnya mengenai penjadwalan operasi. Setelah perencanaan dibuat, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengembangkan jadwal untuk pelaksanaan perencanaan tersebut.
Aspek operasi ini disebut dengan penjadwalan operasi, mengidentifikasikan kapan kegiatan tertentu dilaksanakan. Ada 4 jenis penjadwalan, yaitu jadwal induk operasi, jadwal terinci, jadwal staf, dan jadwal proyek. Baik, terima kasih. Baik, untuk paparan dari materi sesi 7 sudah selesai. Silakan kalau misalkan ada yang bertanya atau kita berdiskusi saja, eh, dipersilakan. Nih Mas Sultan, kenapa itu mukanya ada emotikonnya? Lagi di luar bu, nggak bisa on cam. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Yang penting bisa respon ya kalau ditanya. Aman aja bu. Silakan teman-teman. Kalau belum ada yang bertanya, saya yang giliran bertanya. Kita harus diskusi. Kalau dari saya cukup jelas bu. Iya, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan nih. Izin bertanya, izin dari Mas Jajang Rahmat. Mas apa Bapak ya? Nggak tahu. Oh, masih muda ya Mas aja. Oke, izin bertanya Bu, dengan perkembangan dunia usaha yang dinamis, bagaimana perusahaan cepat beradaptasi untuk menentukan dan merencanakan produksi yang akan dibuat? Silakan, ayo kita berdiskusi. Saya pengen nyapa Mbak ini deh, Mbak, oh siapa ya? Satu Alfresia lagi, Gita, Mbak Gita ya? Bisa respon? Bisa unmute? bisa Ibu? Nah, ini temannya ada yang ini bertanya, yuk kita diskusi yuk. Bagaimana perusahaan cepat beradaptasi untuk menentukan dan merencanakan produk yang akan dibuat? Menurut Mbak Gita bagaimana? Silakan. Tentunya harus riset pasar dulu ya, Mas Jajang. Kalau misalnya kita mau, ya seperti tugas yang saya, ini ya, tugas kita UTS itu kan. Jadi kita menentukan dulu apa usaha yang punya peluang. Jadi kita harus riset dulu untuk menentukan apakah dia memang mempunyai peluang yang bagus untuk kita jalankan. Setelah itu kita harus riset semuanya, bagaimana cara memproduksinya, apa eh, jadi kita harus update gitu. Riset itu kan nggak cuman untuk produk aja ya. Jadi riset informasinya yang lain-lainnya. Jadi dengan eh, kondisi perkembangan hmm, kondisi perkembangan zamannya seperti bagaimana, produksi itu masih relevan atau tidak. Lalu bagaimana dengan marketnya di sekitar situ tuh sudah ada atau belum? Kalau banyak kompetitor, kita harus menentukan strategi bagaimana menjalankan apa usaha dengan mengantisipasi adanya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Itu di bisnis plan kan sudah dituangkan. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Silakan kalau ada yang mau nambahkan. Ya, jadi kan dalam bisnis plan itu kan sudah tertuang semua ya. Jadi awalnya kita tentukan dulu usaha apa, visi kita untuk buat usaha itu apa, visinya itu visi usaha itu apa, baru kita menentukan misinya. Jadi apa hal-hal apa yang kita akan kerjakan nanti untuk mencapai visi dari usaha tersebut.
Lalu selanjutnya kita tentukan untuk permodalannya. Nah, saya mau ulas sekalian juga kebanyakan teman-teman yang mengerjakan bisnis plan itu di bagian permodalannya itu ada yang menuliskan hanya permodalannya saja. Lalu dia tidak memberikan proyeksi dari pendapatan. Terus tidak memberikan juga, misalkan dia punya usaha kan ada produk ataupun jasa, tidak mencantumkan harga dari produk atau jasa itu. Nah, HPP-nya juga tidak ada. Nah, tapi BEP ada. Nah, itu kan kadang janggal orang kalau lihat bisnis plan. Jadi, seharusnya bagaimana kita menyatakan bahwa suatu perusahaan itu ada peluang dan bisa mencapai BEP sekian tahun atau sekian bulan kalau kita tidak menjabarkan atau tidak memberikan penjelasan mengenai tiga hal itu. Jadi, margin keuntungannya berapa, biaya operasionalnya berapa, itu baru nanti kita bisa menentukan BEP-nya. Jadi kebanyakan yang nulis di tugas apa sebelum UTS itu kurang lengkapnya di situ. Jadi suatu perusahaan punya peluang kan salah satunya dari margin keuntungan kan. Jadi itu yang ditonjolkan, tapi justru malah nggak disertakan. Makanya nanti dilengkapi aja. Ya, itu stepnya. Lalu setelah itu kita kan tentukan target pasarnya. Jadi segmentasi pasarnya kepada siapa barang itu di ini apa dipasarkan. Lalu melalui apa strategi marketingnya. Setelah itu keunggulan produk yang akan kita pasarkan itu bagaimana. Nah, itu kan ada pada sisi marketing ya. Lalu setelah itu kita tentukan juga yang melaksanakan siapa, jadi kayak SDM-nya itu. Jadi eh, apakah owner sendiri atau ada karyawan dan sebagainya. Setelah itu baru operasional dari produk tersebut dan tidak lupa etika bisnisnya. Itu untuk menentukan ini apa produknya. Jadi kita harus selalu riset ya. Oke, siapa yang bisa menambahkan lagi? Mbak Stefani, halo, bisa di-unmute? Halo Bu, selamat siang. Selamat siang. Bisa ditambahkan tadi penjelasan jelas dari pertanyaan temannya tadi. Saya lihat ininya sudah cek untuk infografis dan pemaparannya sudah cukup baik. Jika dilanjutkan ya. Memang bergerak di ini ya, punya usaha atau apa bekerja di mana? Eh apa namanya? Enggak sih Bu. Kalau saya sendiri saya bekerja di alat berat, jadi admin. Oh, Tapi oh gitu. Heeh. kalau yang kemarin itu apa namanya? Itu karena bos saya sendiri tuh punya ini Bu, punya bisnis kafe. Oh, jadi tahu secara langsung ya. Iya, jadi Oh, kadang kadang juga part time di situ sih. oh gitu. Oh, alat berat kayak semacam itu ya, UT, Iya United benar. Tractor yang gitu-gitu. Iya, Oh, tapi di UT eh, kerjanya. oh bukan Bu, kalau Oh, perusahaan saya nggak kerja sama Yuti. oh gitu. Ini sendiri ya. Iya benar. Oh gitu. Oke Mbak, bisa ditambahkan untuk temennya yang tadi pertanyaannya bisa dilengkapi. Jadi perusahaan supaya bisa beradaptasi dan menentukan dan merencanakan produksi yang akan dibuat tuh seperti apa kalau menurut Mbak Stefani? Kalau menurut saya, apalagi zaman zaman sekarang sudah hype ya Bu, mungkin Ya, bisa eh, memanfaatkan teknologi kayak apa namanya di lewat TikTok, Instagram, gitu sih Bu. iya. Jadi kita harus update ya kalau sekarang ini karena memang perkembangannya cepat sekali.
Jadi untuk menentukan produk yang bisa sampai berkelanjutan tuh kita memang harus banyak riset ya. Kalau memang mau diniatkan untuk benar-benar Ya, membuka suatu usaha gitu. Oke, terima kasih. oke Ibu, sama-sama. Ada lagi yang menambahkan? Di kelas ini ada yang belum submit tugasnya ya? Kayaknya ada 20-an deh. Sudah di close kalau untuk tugasnya sekarang nggak apa-apa deh kalau misalkan karena kan harus ada nilainya ya. Sayang kalau misalkan belum mengerjakan nanti karena proporsi presentasi tugas itu 30%. Kalau misalkan ada yang miss satu kan nanti nilai pas di akhir semester nilainya jadi berkurang kan sayang. Jadi kalau yang belum bisa submit ke LMS, silakan dikirim melalui email. Nanti saya akan share emailnya di grup WhatsApp. Tapi karena terlambat ya mohon maaf, nanti nilainya jadi beda sama teman-teman yang sudah komit untuk submit di LMS tepat waktu. Silakan ada yang bertanya lagi. Kalau nggak ada, saya mau berikan satu pertanyaan aja. Tolong dijawab, kita diskusi. Jadi pertanyaan saya, apakah hubungan dari operasional suatu perusahaan atau perusahaan yang merencanakan atau menjalankan suatu operasi untuk produknya terhadap keberhasilan suatu perusahaan? Nah, itu nanti perwujudannya seperti apa? Silakan siapa yang bisa menjawab? Mengapa operasional dari perusahaan atau perusahaan yang menjalankan manajemen operasi itu sangat berkaitan dengan keberhasilan suatu perusahaan? Yuk, ini ada banyak. Silakan yang bisa unmute. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan siapa ya, Mbak? Namanya? Saya Gita, Ibu. Oke, gimana, Mbak? Hubungan antara manajemen operasional dan keberhasilan perusahaan ya, Iya. itu mutlak dan bersifat langsung. Mhm. Atau eh, karena ada poin penting dalam hubungan yaitu dengan menentukan efisiensi biaya, menjamin kualitas produk, standar operasional prosedur atau SOP-nya itu yang ketat memastikan setiap produk sampai ke tangan konsumen secara cepat, bebas, dan tercatat. Kecepatan masuk di pasar, Oke. tentang ada kepuasan dan loyalitas pelanggan yang operasi yang baik, menjamin ketersediaan barang di toko dan ketetapan waktu pengiriman. Ya. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, betul jawabannya. Memang memang harus ya suatu perusahaan yang ingin berhasil dan
mencapai keberlangsungan usahanya memang harus menerapkan manajemen operasi karena di situ tuh ada langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, ada 3 tahap yang harus dia ikuti seperti tahap input, lalu apa produksi dan outputnya. Semua harus terjamin sampai kepada pelanggan dengan cara yang baik sehingga apa keberlangsungan dari perusahaan itu bisa tercapai. Silakan Mas Sultan, mau menambahkan? Halo Ibu, selamat siang. Ya, selamat Sebelumnya mohon siang. maaf Ya, kalau suaranya sedikit patah-patah atau kurang jelas. oke, enggak kok, jelas Izin, kok. izin menambahkan mengenai kenapa sih manajemen operasional sangat berpengaruh kepada keberhasilan perusahaan. Mungkin yang Ya, pertama-tama itu untuk mengenai strategi, membuat strategi menjadi nyata ya. Kenapa? Karena manajemen personal itu bertugas untuk merancang strategi dan juga menjalankan strategi secara keseluruhan. Yang kedua, itu untuk menentukan kualitas ataupun jasa atau produknya. Jadi, operational di sini biasanya itu selalu ada manajemen QC-nya atau quality control-nya untuk menjaga kualitas produk tersebut. Terus, eh, salah satu yang paling utama itu mengenai apa ya, efisiensi, efisiensi biaya lah. Kan kalau kita untuk di surat kereta bentar. Baik, lanjut. Ada suara kereta, ya, mohon maaf. ya. Lanjut, gimana? Efisiensi biaya di sini biasanya kan untuk perusahaan-perusahaan kecil atau masih grow up itu masih operasionalnya masih digabung dengan marketing, masih digabung dengan hal lainnya. Biasanya kalau perusahaan udah besar itu udah ada manajemen operasional sendiri, jadi biaya pun makin dipres. Terus untuk experience juga operasional ini itu sangat, sangat membantu mengenai customer experience. Kenapa? Karena tadi dia menjaga kualitas. Terus yang paling tujuan utamanya operasional adalah menjadi daya saing karena setiap perusahaan itu memiliki manajerial operasionalnya beda-beda. Contoh yang paling nyata tadi kita ngomongin Toyota ya. Toyota juga kan terkenal dengan sistem produksinya yang sangat efisien ya. Jadi menjadikan salah satu produk otomotif di kancah global itu memiliki anak perusahaan yang banyak dan memiliki jenjang eh, apa ya, jenjang pengembangan mesin itu paling besar lah dari BMW, dari yang lain tuh pasti menggunakan operasionalnya si Toyota ini. Makanya kesimpulannya operasional itu adalah salah satu mesin utamanya kalau di mobil. Ketika mesin utama ini mati berarti mobil pun tidak jalan. Kayak gitu aja Ibu, terima kasih. Oke, makasih lengkap sudah. Ya, betul memang apa operasional dari apa manajemen operasional itu sangat penting ya, merupakan bagian dari bisnis suatu strategi bisnis suatu perusahaan. Karena dalam perencanaan operasional itu ada hubungan karena membantu mengatur bagaimana sumber dayanya yang dipergunakan, kapasitas produksinya yang diperlukan. Lalu ada kualitas, bagaimana menentukan kualitas untuk barang atau jasa yang dihasilkan, dan juga jadwal kerja yang ditentukan bisa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, bisa mengurangi biaya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Gita dan Mas Sultan tadi, serta peningkatan kualitas produknya dan memperoleh keuntungan dan daya saing yang tinggi. Nah, itu salah satu itu ada beberapa yang mencerminkan bahwa suatu manajemen operasional itu bisa menunjang dari keberhasilan suatu perusahaan. Itu ya. Ada pertanyaan lagi atau ada hal yang bisa didiskusikan?
Bu izin bertanya, ini mungkin pertanyaan yang sangat receh ya bagi sebagian orang. Dan juga pertanyaan cukup menghibur. Bagaimana sih cara kita menentukan tim operasional yang baik dan bermutu? Apakah kita perlu gimana? Bagaimana? Kurang jelas yang terakhirnya. Apakah kita perlu apa? Uh, Oke, saya ulangi. Uh, Bagaimana caranya kita menentukan tim operasional kita yang bermutu? Bagaimana caranya? Apakah kita asal Hmm, untuk menentukan tim operasional yang baik kan itu ada hubungannya dengan SDM ya. Jadi struktur organisasi serta pengelolaan manajemen dari perusahaan. Jadi siapa-siapa yang akan direkrut suatu perusahaan itu memang ada kriterianya pasti. Jadi kalau misalkan mau menentukan perekrutan suatu karyawan juga kan yang harus mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan perusahaannya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Toyota tadi contohnya, kan dia untuk menjaga kualitas, kan itu ada hubungannya dengan operasional, operasi, manajemen operasinya ya. Dia menentukan perekrutan tim yang sudah mempunyai pengalaman dan dia punya inovasi yang tinggi, dia bisa mengupgrade atau memperbaiki produk yang lama menjadi produk yang baru dengan hasil yang lebih baik. Jadi untuk menentukan tim itu ada hubungannya dengan rekrutmen di sumber dayanya. Jadi kita memang harus memberikan apa ya semacam acuan atau guideline. Tapi masing-masing perusahaan kan punya ini ya, punya ketentuan ketentuan tersendiri untuk menentukan komposisi atau eh, struktur organisasi atau tim dari perusahaan tersebut. Gitu. apakah kita rekrut baru atau lebih baiknya kita ambil dari orang lama? Kan kalau di perusahaan yang baru grow up, biasanya kan mereka untuk budgeting karyawan baru terus minim. Biasanya ngambil dari divisi lain. Itu lebih baik ambil dari divisi lain atau kita ngerekrut emang nge-hire orang-orang yang berpengalaman di bidang tersebut. Itu tuh biasanya tergantung dengan ini ya, budgeting dari apa perusahaan tersebut. Biasanya tuh kalau misalkan untuk efisiensi itu ada perusahaan yang dia memberikan pelatihan kepada karyawan yang sudah ada. Jadi mereka memberikan kompetensi lebih. Jadi misalnya dia bisa di keuangan, tapi karena ada kebutuhan lain dia dikasih pelatihan lagi misalkan di keuangan tuh kan macam-macam ya, ada yang perpajakan, ada yang untuk akuntansi yang lain. Nah, itu nanti mereka ditambahin kompetensinya. Jadi untuk mengurangi tambahan pengeluaran secara operasional dari perekrutan karyawannya gitu. Tapi kadang-kadang itu tidak bagus juga kalau satu karyawan terlalu multitasking gitu maksudnya. Dia kan jadi kalau misalkan satu orang dia harus mengerjakan semua pekerjaan kan secara apa ya SDM juga eh, terlalu ini tuh nggak bagus juga, jadi itu disesuaikan aja. Biasanya ada yang rekrut, ada yang memberikan kompetensi atau pelatihan lebih pada karyawannya. Itu tergantung perusahaannya sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Terima kasih hari ini banyak yang join. Lagi free time ya? Lagi liburan, Bu. Oh, liburan. Waduh, seru sekali. Jangan lupa besok udah UTS ya. Bismillah, aman aja, Bu. Itu yang di Bandung nongkrong. Ah, di Bandung. Baik. Emang kalau Bandung memang enak nongkrong sih. Jangan lupa tapi besok ujian. Oke, ada pertanyaan lagi atau apa yang mau didiskusikan? Kalau tidak, saya akan akhirkan sesi Vicon yang ketiga ini.
Insya Allah nanti kita bertemu Vikon berikutnya yang keempat tuh setelah UTS ya, setelah ujian UTS. Sebelum saya akhiri, jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari materi ketujuh. Saya sampaikan kembali bahwa manajemen operasi adalah merupakan fungsi bisnis yang mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa yang bernilai. Keunggulan operasi dapat dicapai melalui kualitas, biaya rendah, fleksibilitas, atau keandalan. Perusahaan yang mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan menjadwalkan operasi secara efektif akan memiliki daya saing yang lebih tinggi serta mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, yang dalam jangka panjangnya perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat dari segi keuntungan. Dia bisa ekspansi atau investasinya jadi berkembang, membuka cabang lebih banyak dan mereka akan sustain seperti itu. Oke. Terima kasih ya, saya cukupkan Vicon ketiga siang hari ini. Terima kasih banyak sudah join. Kita bertemu pada Vicon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat Terima kasih, siang. Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.